Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya teman-teman televisi UMKM baik yang ada di rumah maupun yang ada di televisi streaming kita di televisiumkm.com maupun yang ada di channel YouTube kita televisi UMKM. Jangan lupa di like, follow dan subscribe. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang ada dengan kuliner minuman maupun yang ada di fashionnya, ada Galeri 37 Tangsel tadi, dan pada hari ini saya kedatangan tamu spesial juga. Beliau adalah Ketua UMKM Kecamatan Setu, Ibu Nunu Setianingsi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibunya memang Mbak Dina, lembut terima ya. kasih. Baik, ini kalau tadi saya bicara kuliner oke, craft juga oke, fashion juga oke. Kalau ini semuanya diborong sama beliau gitu. Kenapa? Karena ada ekoprint juga ya Ibu ya? Iya, Ekoprint ada juga ada, craftnya juga ada, frozennya juga ada, cateringnya juga ada. Tuh, diborong semua sama beliau gitu. Oke, Bu Nunu, boleh kita cerita komunitas saja dulu ya. Oke, untuk UMKM Setu sekarang ini perkembangannya seperti apa nih, Bu? Perkembangannya ya alhamdulillah ya. UKM Setu kita banyak disupport sama kecamatan, dari Pak Camatnya oke. sendiri, Oke. Sekcam sama Kapsi Ekbang, juga dari kelurahan-kelurahannya. Jadi alhamdulillah ya kita sudah ada korwil-korwilnya di antaranya Bu Dina. Oke. Bu Dina ini aduh korwil yang hebat Oke. sekali. Jadi kita kalau di sini memang kita sama-sama bersinergi, membangun bersama, dan karena dari camat jadi kita memang lingkungan yang terdekat gitu ya Mbak Oke. Dina. Oke, mantap. Untuk saat ini Bu, kita ada berapa kelurahan di UMKM Kecamatan Setu? Ikut semua kah? Iya, Ikut semua. Aktif semua kah? alhamdulillah. Oke. Walaupun sambil disambi ya karena namanya UKM pasti kan Iya, benar. utamanya memang ada kegiatan untuk UKM-nya sendiri. Oke, untuk saat ini Bu, program-program kita nih apa aja dari UMKM Setu di awal-awal tahun ya, biasanya ada beberapa program yang dari dinas misalnya kita fasilitasi untuk teman-teman ini gimana? Ya kita sih sejauh ini memang kita cari-cari info Mm-mm. dari dinas ataupun juga dari kecamatan, biasanya kan memang ada peluang untuk apa namanya pelatihan dan sebagainya. Jadi semua kita koordinasi dengan bagian-bagian terkait lah. Oke, mantap. Ibu punya brand Nudi Food ya? Iya. Nudi Food. Oke, nih teman-teman, Bu Nunu ini punya brand Nudi Food. Di sini saya punya contekan membangun industri makanan berbasis protein ya. Iya. Kenapa memilih protein gitu? Iya, karena kita terus terang Indonesia ya, Oke. terutama ya. Mm-mm. Kalau saya baca-baca dari data-data memang banyak masih generasi kita yang kurang protein, dan saya juga lihat sebagian masyarakat kita tuh jajan tuh banyak kan based on-nya karbohidrat. Oke. Gitu. Padahal kan protein penting sekali terutama untuk masa anak-anak ya, masa sekolah. Jadi untuk menyeimbangkan. Jadi kalau karbo gampang ya, maksudnya dapat di mana kita cemilan apa-apa, tapi kalau saya lebih ke proteinnya. Oke, Jadi, untuk frozen foodnya ya. iya, frozen Oke. food ataupun catering. Jadi kalaupun catering saya biasanya menyusun menunya dalam satu santapan itu paling tidak Harus ada sepertiga Oke. kebutuhan protein Oke. terpenuhi, dan tapi saya ambil rata-rata, misalnya di orang dewasa atau anak-anak kan biasanya tergantung dari berat badan. Oke, saya pun sampai hafal Nudi Food tersehat dari yang terbaik. Oke. Ini teman-teman salah satu contoh frozen foodnya adalah ini chicken nuggets. Kemudian mana ya yang ada norinya kalau nggak salah. Iya, Ini kentang ya. itu perkedel. Oh, perkedel ayam. Kemudian ada ini. No, nih nori nih. Ini yang unik. Ini Iya. ada nori itu. Coba ceritain ini dulu, Bu. Ini apa sih gitu? Karena saya jarang ketemu loh di frozen biasanya ada ya cuma perkedel ataupun nugget segala macam dengan varian rasa. Kalau ini apa ini? Iya, jadi chicken nori ini salah satu inovasi kita terbaru. Jadi sebenarnya emang ini belum ada ya kalau kita bilang di Iya, Indonesia. belum ada. Jadi ini benar-benar inovasi yang luar biasa. Iya, gitu. jadi saya pendekatannya kalau dari anak-anak terutama ya, kita biasanya anak-anak gitu kan, kalau ayam tuh pasti suka gitu kan. Apalagi sekarang zaman milenial. Oke. Nah, mereka tuh lebih seneng yang ya kayak rumput laut seperti Iya, itu. jadi mengikuti. Jadi ini sebenarnya juga memang murni dari ayam. Jadi bukan yang proses ya. Jadi ini whole muscle lah istilahnya. Jadi bagian dari ayam boneless, kemudian dililit sama
rumput laut atau Oh, nori. norinya, oke. Ya. Mantep. Ini udah kemana aja? Tapi ini boleh jujur nggak sih? Ini udah kemana-mana ini. Di e-commerce juga udah banyak. Untuk apa aja sih Bu? Di mana aja sih? Ini udah kemana-mana nih? Belum banyak Mbak Nina, kita masih sama-sama belajar, masih banyak inilah, kita mesti belajar. Jadi kalau saya sih memang ada beberapa kafe, kemudian ada apa namanya Retail, toko-toko retail. ya di pasar ataupun marketplace. Di marketplace ya. Ini beliau catering juga ada, frozen food juga ada. Terus ini apa Ibu? Coba nih, apa lagi nih? Oh, kalau ini kan emang frozen. Jadi sebenarnya gini, Ini- mungkin cerita dikit ya Mbak Oh Dina. iya, boleh, Jadi boleh. sebenarnya saya kan emang bertelurnya ya, Iya. nelurnya dari karyawan. Oke. Jadi saya jadi karyawan, aduh sampai 20 tahun lebih kali ya. Lama-lama kan kok kenapa sih, masa nggak bisa gitu Oke. loh ya kan. Akhirnya kita coba membangun usaha sendiri. Ya walaupun awalnya ini sebenarnya perusahaan kedua. Yang pertama saya berpartner dan tapi akhirnya kita jalan masing-masing. Kemudian ini saya membuat lagi, mulai lagi dari dapur yang kecil yang tapi karena saya banyak masih kekurangannya, jadi saya banyak belajar lah, cari-cari mentor, diantaranya Mas Ada. Oke, mantap. Nah, waktu awalnya itu memang catering, kita ada awal-awalnya, supply, catering tuh ada ke institusi, dan institusi ini dia punya kayak wisma gitu, jadi seperti hotel gitu. Itu bagus sekali deh, maksudnya seneng gitu loh, dapat orderan banyak gitu ya, terus rutin. Tapi sejak Maret kan langsung Iya, pandemi ya. agak shock Oke. ya. Jadi Maret April itu sebenarnya agak diem dulu, aduh Oke. gimana. Nah karena sebenarnya frozen food ini saya udah ada, cuma memang untuk backup di catering. Jadi Iya, benar. pas bulan April itu ya saya coba udah kita kemas, dan memang semua sudah halal. Jadi saya kemas, saya coba pasarin, ya alhamdulillah responnya baik gitu. Oke, untuk di UMKM Kecamatan Setu sendiri nih Bu, kan ada beberapa juga pertanyaan teman-teman juga. Mereka punya produk, tapi apa manfaat saya bergabung di UMKM? Katanya seperti itu. Apa manfaat saya bergabung di UMKM gitu? Ya, sebenarnya balik lagi pada saat kan semua sebenarnya niat juga nih kadang-kadang kan nggak bisa satu arah ya, maksudnya UKM ini sebenarnya gabung itu mau apa dulu. Nah, Iya. kalau kita kan pengurus biasanya memang mendengar dulu sebenarnya apa yang dibutuhkan, dan kalau saya ngelihat kan terutama kuliner ya Mbak Iya. Dina, kuliner tuh sebenarnya banyak tuntutan. Selain juga nanti persaingan kita kan udah makin luas, makin katanya mau naik kelas gitu Iya, ya. benar. Jadi kita harus benar-benar siapin. Jadi kalau kuliner ya mulai dari mungkin paling tidak dia bisa memanfaatkan misalnya pengetahuan lah apa sih yang diperlukan Oke. pada saat kita berbisnis kuliner ini, legalitas apa, kemudian gitu. tidak Sesuai sekedar kebutuhan ya. legalitas kalau makanan itu kan kita juga harus berbekal bahwa ini kita memprosesnya sesuai loh kan, Oh, seperti iya. kayak GMP, SSOP yang seperti itu, jadi tidak sembarangan. Jadi kita berharapnya juga kalau sudah gabung di UKM itu punya bekal lah, bahwa kenapa kita begini tuh karena apa sih gitu loh. Oke. Kita begini karena apa, kita seperti ini, ada latar belakang yang kita mesti mengerti dan paham. Oke, baik. Untuk selain ada di food nih, di kuliner, di Nudi gitu, ada apa aja nih? Karena saya lihat ini ada ekoprint juga, terus ada Iya. craft ya. Saya tuh emang suka ini ya, saya nggak bisa tidur, jadi kadang-kadang Ngerjain gitu ya. jahit. Ini saya juga ini ekoprint ini bikinin sendiri. Oke. Tapi saya juga berguru sama teman-teman UKM juga, Oke, teman-teman. Aduh, jadi super dari hebat. kita untuk kita Iya, gitu ya. ini saya waktu itu belajar sama Mbak Fiona, kemudian juga ini saya belajar dari siapa? UKM juga, pokoknya yang udah pada baik hati. Tapi kalau ngerajut emang saya dari awal dulu sering ngerajut. Dan saya ini apa namanya juga bikin apa sih shawl etnik. Sebenarnya ada shawl etnik, cuma ini yang contohnya lagi pas habis. Jadi kalau yang shawl etnik itu ini moto saya itu satu langkah dua gaya. Jadi dengan shawl tapi kita juga ada kalungnya. Karena soalnya saya juga orangnya males ini ya, males dandan, males pakai-pakai. Jadi kalau mau yang cepet aja gitu. mau cepet, tapi kadang-kadang kita perlu juga gitu pakai apalah aksesoris gitu. Jadi dengan pakai shawl ada kalungnya seperti itu. Nah, Ini apa nih? Ini coba. kalau ini sih kalung, tapi Oh, kalau ini kalung. yang shawl itu jadi ini pas lagi nggak ada. Di Jadi etniknya dia shawl pakai ini batik tapi, ya. Oke. Oke. Batik tenun dan semuanya. Batik tenun dan semuanya. Iya.
Dan ini yang ekoprint juga ada kerudung. Pasminanya ya. Ini kerudung. Ini kerudung, Oke. Pak. Saya senengnya apa? Kalau ekoprint tuh baunya bau jamu, daun-daun. Oh iya, heeh. Mantep. Ini jenis kainnya apa ini, Ibu? Ini apa sih kayak apa sih? yang yang mengkilap tuh ada kok dia. Satin ya? Iya, Ah, satin. sutra ya. Jadi Iya. sutra tapi sutra yang ada kelas. Terus daun-daunnya ini daun apa? Ini daun Eh. pepaya kah? Seperti daun pepaya. Ini daun jati, apa jarak kepiar. Jadi saya kalau lagi jalan-jalan ke pasar ke apa tuh sambil lihat-lihat gitu. Daun-daun yang unik-unik Daun-daun. ya. Kemarin lihat di dekat pasar, oh ada jarak kepiar. Jadi Untuk pewarnaan sendiri ini memang warna dari daunnya atau memang ini dibuat- warna daun. Oh, dari warna daunnya. Jadi ketika Iya. dikasih apa ya semacam obat atau apa gitu, jadi Jadi, keluar klorofilnya iya, gitu. Jadi biasanya sih ada treatment dulu lah. Seperti kita kalau kita di salon tuh kan ada buka pori-pori gitu ya. Iya. Jadi kalau kain tuh Jadi ada treatmentnya dulu kayak supaya dibuka keluar gitu ya. supaya dia klorofilnya apa? bukan kainnya sendiri di treatment. Oh. Jadi sebelum ini di treatment jadi supaya dia pada saat Nyerap, bisa kita nyerap. ada warna dia bisa masuk. Tapi juga memang ada teknik-teknik lah maksudnya. Oh gitu. Seni memang luar biasa. Iya, Tapi betul. Ibu Nunu luar biasa, ada ekoprint oke, craft oke, fashion ada, frozen Belajar, Mbak. food oke, catering namanya juga usaha dan ikhtiar gitu. Iya, betul. Ini buat contoh juga teman-teman di rumah. Ini jangan hanya fokus satu produk aja, tapi memang ya sesuai kapasitas dan kemampuan ya. Iya, kalau ini Oke. kan emang hobi tapi Emang memang hobi. core bisnis saya memang di Oke. food ya. Selama masa pandemi ini Bu, apa nih buat teman-teman di rumah, seperti apa motivasinya ya supaya harus tetap eksis, apakah upgrade diri ataukah upgrade juga kapasitas produksinya seperti apa gitu? Kalau saya melihatnya begini, pandemi itu kan seperti apa ya kalau guru saya bilang ombak ya. Iya. Maksudnya kita tiba-tiba tuh datang ombak. Mm-mm. Nah pada saat ombak itu ada tiga golongan ya. Jadi ada orang yang panik gitu ya. Akhirnya dia ke bawah ombak. Oke. Jadi tidak survive. Yang kedua dia usaha berenang sampai pokoknya usaha keras akhirnya sampai ketepian. Tapi ada satu lagi, dengan pandemi ini dia malah bisa happy karena apa, misalnya dia punya apa sih itu selancar ya. Oke. Jadi dia bisa main di situ dengan ombak Oke, tinggi. Nah mantap. itu yang kita mesti apa pahami. Seperti Karena- apa kita iya, karena kalau mengenal- dibilang entrepreneur adalah sebenarnya bukan hanya dia bisa membuat suatu produk atau kemasan, tapi dia sebenarnya bisa memikirkan pada saat seperti ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk tetap survive. Jadi nggak boleh sih kita bilang aduh gara-gara corona. Oh ya iya, kan? jangan-jangan Iya, dulu, karena ya. semua pasti ada hikmah dan insya Allah kalau kita bisa apa namanya berpikir dan apa terus belajar, jangan jadiin alasan lah, walaupun kita memang harus Oke. apa namanya hati-hati. Untuk UKM Setunya sendiri di awal tahun ini apakah ada gebrakan Bu buat UKM gitu, UKM Setunya buat teman-teman ya, pencerahan ya minimal teman-teman UKM Setu, kita ada minimal apakah ya pelatihan mandiri kita atau apa gitu. Iya, jadi yang tadi saya bilang kalau dari dinas kan memang kita koordinasi dengan dinas, kalau dari kecamatan koordinasi dengan kecamatan, ataupun dari kelurahan juga koordinasi dengan kelurahan-kelurahan. Biasanya kan ada apa itu istilahnya Musrembang. musrembang. Oke. Nah, tapi biasanya kita pengurus juga ada ya, kalau dibilang pendampingan ya nggak murni pendampingan, tapi artinya kita ikut bantu lah, misalnya apa namanya ada perlu apa namanya kita lagi ikut pelatihan Karena misalnya pengurus dari juga dagang. dinas. Pengurusnya juga dagang. Jadi kita bantu lah maksudnya pendampingan, tapi ya kalau dia dagang ya nggak dagang sama anggota ya. Iya iya. Oke, siap. Yang terlaris dari Nudi Food nih apa? Coba. Saat ini sih memang nugget ya, Mm-mm. chicken nugget. Mm-mm. Kalau nori kan memang baru, jadi kadang-kadang orang kita tuh untuk memulai mencoba agak sulit. Oke. Tapi kalau udah coba biasanya balik lagi. Oke, mantap, alhamdulillah. Ya, Jadi chicken nuggetnya ya? chicken nugget ya, karena mereka selalu kan jadi sebenarnya gini ya, tadi saya bilang saya kan embrionya dari karyawan. Iya. Tempat saya bekerja dulu memang itu yang pertama sekali di Indonesia membuat nugget. Jadi Oh iya. jadi kita tahulah seluk-beluk bagaimana nugget. Oke. Waktu itu orang bilang nugget semuanya berkerut. Nugget apa tuh? Jadi kan waktu Iya. itu
tahun 92 itu belum ada. Jadi Oke. Kita masih ngacunya juga standarnya apa sih ke branded product. Oke. Gitu. Sebelum closing nih mau tahu nih, biasanya saya ngubungin beliau nih lumayan sulit ya. Kapasitas produksinya seberapa banyak sih Bu? Sampai kadang susah banget ditelepon. Oke, karena Nudi Food ini udah kemana-mana ya, udah ada marketplace-nya, pokoknya udah kemana-mana deh. Makanya produksinya gimana Amin, sih amin. gitu? Sebenarnya kalau repot ya, memang kan sebenarnya saya juga masih belajar, karena dalam membangun bisnis itu kan sebenarnya kita harus punya tim, kita nggak mungkin jalan sendiri. Nah itu yang sedang kita pelajari. Jadi nah proses kan, jadi misalnya produksi ada timnya, marketing ada timnya, dan bagaimana kita membuat sistem. Jadi kalau misalnya memang susah, emang lagi ini Mbak Dina, lagi belajar, lagi kita mengatur semua kan, pengennya semua kan bisa jadi autopilot, tapi autopilot yang sebenarnya kadang-kadang kita autopilot tapi sebenarnya cuma ganti supir gitu loh. Supirnya keluar, kita nggak jalan. Nah maksudnya kita jangan begitu. Oke, terima kasih Bu Nunu sudah hadir di televisi UMKM dengan Nudi Food-nya. Ada chicken nugget, ada nori tadi, kemudian ada perkedel kentang, ada samosa ini, lupa disenggol tadi. Ini juga samosa ya? Ya, samosa. Cuma itu yang udah matangnya sih, biar nanti buat icip-icip. Oke, ini enak loh, saya udah cicip, enak. Dia padet, pokoknya berasa enak, mantep. Ini Bu kalau mau beli online sudah ada di beberapa e-commerce ya. Iya, dan kemudian kita juga ada GrabFood, GrabMart, GoFood. Silakan. Nomor telepon di bawah ini untuk Nudi Food, Instagramnya, Facebooknya, dan WhatsAppnya di bawah ini. Silakan langsung di order. Ada macam-macam frozen food yang luar biasa enaknya dan sehat. Karena Nudi Food adalah tersehat dari yang terbaik gitu. Saya hafal tuh, tersehat dari yang terbaik gitu. Mantap. Oke. Terima kasih Bu Nunu sudah hadir di sini dan juga teman-teman UMKM itu pantang mundur ya. Kita tetap semangat di masa pandemi ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua kita bahwa menghadapi Covid itu tergantung kita di posisi mana. Maukah kita hanyut dengan ombaknya? Ataukah kita berusaha bekerja keras terus menghadapi ombaknya, ataupun dengan selancarnya kita menikmati pandemi ini dengan selalu mengupgrade diri dan terus belajar. Terima kasih Bu Nunu, semoga eksis terus ya. Nudi Food-nya, Eco Craft-nya, ada juga fashionnya dan samosa dan lain-lainnya. Ini enak, silakan diorder teman-teman. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang UMKM berikutnya bersama dengan tim-tim komunitas yang lainnya dengan produk yang luar biasa. Akhir kata, saya Dina Cobek mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.